Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tias Nursafira Salsabila, mahasiswi program Pascasarjana, Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Trisakti Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Mengutip dari seseorang, sehat itu bukanlah sebuah kemewahan. Sehat itu murah, namun sehat menjadi mahal ketika sehat itu berubah menjadi sakit. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai salah satu terapi yang sudah sering digunakan di Indonesia, yaitu hemodialisa atau cuci darah. Berdasarkan Riskes tahun 2018, jumlah penderita penyakit ginjal kronik di Indonesia mencapai 713.000 penderita, sedangkan proporsi hemodialisa pada penduduk berusia lebih dari 15 tahun dengan penyakit ginjal kronik hanya 2.850 penduduk, dan unit layanan hemodialisa di Indonesia hanya berjumlah 797 yang tersebar di berbagai provinsi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan hemodialisis dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, pertanyaannya, apakah semua pasien dengan penurunan fungsi ginjal harus dilakukan terapi hemodialisa? Kita cari tahu jawabannya dari penjelasan berikut ini ya. Hemodialisis atau yang sering dikenal dengan cuci darah merupakan metode pengobatan yang digunakan oleh pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Tujuan terapi ini untuk menggantikan peran ginjal dalam tubuh, yaitu menyaring darah dari limbah, racun, dan sisa metabolisme, mengeluarkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh, membantu menyeimbangkan kadar mineral dalam tubuh seperti kalium, natrium, dan kalsium, dan membantu mengontrol tekanan darah. Selain itu, tujuan terapi ini juga untuk mengendalikan gejala, meminimalkan komplikasi, dan memperlambat perkembangan penyakit. Apabila sisa fungsi ginjal tidak dilindungi dengan baik, maka fungsi ginjal akan semakin menurun yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Kapan hemodialisis harus mulai dilakukan? National Kidney Foundation merekomendasikan untuk melakukan hemodialisis ketika fungsi ginjal yang diukur dengan laju filtrasi glomerulus atau LFG turun hingga 15% atau sudah dikategorikan end-stage chronic kidney disease. Ginjal yang seharusnya berfungsi 100% pada saat ini hanya bisa bekerja 15%, maka dibutuhkan terapi hemodialisis untuk membantu kerja ginjal tersebut. Indikasi lain yaitu pasien penurunan fungsi ginjal dengan kadar ureum lebih dari 200 mg per desiliter atau ketika pasien mengalami gejala berat yang disebabkan oleh penyakit ginjalnya seperti sesak nafas, edema atau bengkak akibat kelebihan cairan, kelelahan, kram otot, mual muntah, serta pasien dengan penurunan fungsi ginjal yang tidak BAK selama lebih dari 12 jam juga menjadi indikasi dilakukannya hemodialisis. Apakah gagal ginjal harus selalu cuci darah? Sebenarnya, penderita penyakit ginjal tidak selalu membutuhkan perawatan hemodialisis. Bisa juga melakukan metode lainnya seperti transplantasi. Lalu, apakah cuci darah wajib? Tergantung pada kondisi pasien tersebut. Ada kalanya cuci darah bersifat life-saving. Misalnya, pada pasien yang mengalami sesak nafas, apabila tidak segera dilakukan cuci darah, maka resikonya akan henti nafas. Namun, jika penurunan fungsi ginjal hanya pada satu bagian ginjal, dan bagian satu lagi masih dapat berfungsi dengan optimal, maka pasien dapat beraktivitas normal dan biasanya cuci darah tidak diperlukan. Tapi, pasien tetap perlu melakukan pengobatan untuk mengobati penyebab dan mencegah keadaan yang dapat memperburuk penurunan fungsi ginjalnya, seperti darah tinggi, kencing manis, infeksi, dan batu saluran kemih. Lalu, bagaimana melakukan hemodialisa itu sendiri? Untuk melakukan perawatan ini, prosesnya akan dibantu menggunakan mesin khusus untuk menggantikan ginjal yang rusak agar tubuh bisa menyaring darah. Mesin ini berperan sebagai ginjal artifisial atau ginjal buatan yang dapat menyingkirkan zat-zat kotor, garam, serta air berlebih yang ada di dalam darah pasien. Dalam prosesnya, pembuluh darah pasien akan dimasukkan jarum oleh petugas medis. Tindakan ini bertujuan untuk menghubungkan aliran darah tubuh pasien ke mesin pencuci darah. Setelah itu, darah kotor akan disaring dalam mesin pencuci darah. Setelah proses penyaringan selesai, selanjutnya darah bersih akan dialirkan ke dalam tubuh pasien. Cuci darah dengan menggunakan metode ini menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam per sesi. Dalam seminggu, pengidap perlu menjalani setidaknya 2-3 sesi, tergantung pada kondisi penderita, dan hanya bisa dilakukan di klinik cuci darah atau di rumah sakit. Beberapa efek samping hemodialisa yang mungkin terjadi ialah, pertama ada hipotensi atau tekanan darah rendah, lalu rasa gatal pada kulit akibat reaksi alergi, kram otot, kenaikan berat badan, dan perut terasa penuh.
Saat ini, jumlah layanan hemodialisa di Indonesia sudah cukup banyak dan tersebar di seluruh provinsi, meskipun kebutuhan hemodialisa akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penderita gagal ginjal. Di Jawa Timur sendiri, berdasarkan Indonesian Renal Registry tahun 2018, terdapat 90 unit hemodialisa yang resmi terdaftar. Salah satunya ada di rumah sakit dekat dengan tempat tinggal saya. RS ini menyediakan layanan instalasi hemodialisa yang di dalamnya terdapat 8 mesin hemodialisa. Layanan hemodialisa ini buka setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 6 pagi hingga selesai, yang terbagi atas 3 sesi, di mana satu sesinya berkisar antara 3-5 jam untuk setiap pasiennya. Untuk alur pelayanannya juga cukup mudah. Untuk pasien-pasien gagal ginjal yang telah berobat di rumah sakit tersebut, jika jadwal mereka untuk hemodialisa, mereka cukup datang ke front office untuk mendaftarkan diri. Nantinya akan diberikan lembar status one day care untuk pelayanan HD hemodialisa di hari tersebut. Untuk pasien gagal ginjal baru yang tidak didiagnosis di rumah sakit ini, mereka perlu menemui dokter internis atau dokter spesialis penyakit dalam di sana terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan ulang, baru nantinya diputuskan kapan dan bagaimana kelanjutan untuk terapi hemodialisanya. Dari penjelasan di atas, sudah tahu kan betapa susahnya apabila ginjal kita rusak? Oleh karenanya, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, khususnya dalam hal ini ginjal, dengan cara minum air putih minimal 8 gelas per hari, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, rajin aktivitas fisik, serta istirahat yang cukup. Ingat, kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Terbang melayang burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.